Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi mengenai pajak internasional dan kali ini kita akan membahas mengenai pemajakan atas laba usaha. Pada dasarnya untuk mengetahui hak pemajakan atas suatu laba usaha, kita harus melihat dari dua sisi, yaitu mengenai subjek pajaknya dan juga mengenai objeknya, yaitu jenis penghasilan yang menjadi objek pajak. Ya. Di materi sebelumnya, kita sudah membahas mengenai konsep bentuk usaha tetap, konsep BUT. Kita sudah membahas dari sisi subjek pajaknya. Nah, materi ini kita akan lebih memfokus ke objek pajaknya, artinya dari si penghasilannya. Nah, yang pertama kita akan membahas hak pemajakan atau pemajakan atas laba usaha. Ya. Nah, pemajakan mengenai laba usaha sendiri harus melihat dari tax treaty yang berlaku. Ya. Nah, penghitungan laba usaha ini salah satunya diatur di model perjanjian pajak yang disusun oleh OECD atau biasa kita kenal dengan OECD model. Di pasal 7 dari OECD model ini berbunyi seperti yang teman-teman lihat di slide ya, mengatur bahwa ya, yang pertama, laba yang diperhitungkan sebagai penghasilan oleh subjek pajak luar negeri hanya sebatas pada laba yang berasal dari kegiatan dilakukan oleh BUT itu saja. Jadi ketentuan di OECD mengatur bahwa seandainya entitas di luar negara sumber memiliki penghasilan, maka itu bukan objek pajak, bukan penghasilan dari BUT. Ya, meskipun itu berhubungan dengan kegiatan usaha BUT. Ya. Ini kita kenal dengan istilah attributable principle. Ya. Jadi di OECD model mengatur mengenai attributable principle. Ya. Kita lihat bahwa hal ini berpihak kepada negara-negara maju daripada negara-negara berkembang. Kenapa? Karena banyak sekali BUT yang ditaruh atau yang didirikan di negara-negara berkembang itu hanya sebagai inisiator untuk penjualan-penjualan lainnya oleh kantor yang berkedudukan di luar negara sumber. Oke. Kenapa hal ini menguntungkan negara maju? Kenapa? Karena penghasilan yang berasal dari kegiatan selain dilakukan oleh BUT ya, atau dilakukan oleh perusahaan induk itu tidak dihitung sebagai laba usaha. Artinya penghasilan tersebut tidak dapat dipajaki oleh negara sumber. Ya. Jadi sangat sempit ketentuan mengenai laba usaha yang diatur oleh OECD model. Ya. Sedangkan untuk penghitungan laba usaha model, jika kita bandingkan dengan OECD model, ya, itu lebih luas. Ya. Ini saya bandingkan dengan yang font berwarna merah. Ya. Untuk OECD model, dia hanya mengatur mengenai profit sampai kata-kata poin A, that permanent establishment, hanya sampai itu saja, atau yang kita sebut dengan attributable principle. Sedangkan model laba usaha atau ketentuan mengenai laba usaha yang diatur di UN model itu lebih luas. Ada 2 poin tambahan. Oke. Jika kita bahasa Indonesia kan lebih mudah. Ini tadi bahwa yang A attributable force ya, yang A bahwa itu hanya berkaitan dengan si BUT-nya aja. Jadi A ini poin nomor A ngomong bahwa yang diakui sebagai laba usaha itu adalah seluruh kegiatan yang diterima oleh si BUT-nya. Sedangkan yang B dan C, saya ganti pointernya. Yang B dan C ini bilang bahwa laba usaha juga termasuk profit yang diperoleh di luar yang hanya dilakukan oleh kegiatan BUT, tapi masih berkaitan. Sekarang kita lihat istilah yang lebih mudah. Ya, kita sudah bahas bahwa untuk attributable principle mengatur bahwa seluruh penghasilan dari BUT
baik dari kegiatan usahanya maupun dari kegiatan penjualan atas harta yang dimiliki oleh BUT itu dapat dikenakan pajak di negara sumber. Oke. Ini diatur baik di OECD model maupun diatur di UN model. Artinya semua penghasilan yang dihasilkan dari kegiatan BUT itu dapat dipajaki oleh negara sumber. Contohnya, perusahaan perkebunan kelapa sawit di Malaysia memiliki cabang di Indonesia. Ya. Dia cabangnya melakukan kegiatan perkebunan di wilayah Sumatera Utara. Ya. Maka laba dari BUT ini berdasarkan attributable principle adalah seluruh penghasilan dari BUT tersebut. Jadi jika dia mendapatkan penghasilan dari pengolahan kebun, menjual hasil kebunnya berupa kelapa sawit, kemudian misalnya juga mengolah kelapa sawit dari kebun lain, kemudian dia mendapatkan bayar atas jasa pengolahan kelapa sawitnya, itu adalah semua laba usaha yang dapat dipajaki oleh negara sumber. Termasuk apabila BUT ini menjual aset-aset miliknya dan mendapatkan keuntungan. Oke. Dengan prinsip ini, maka semua penghasilan yang berasal atau yang terkait dengan kegiatan usaha BUT merupakan laba usaha yang dapat dipajaki oleh negara sumber. Kemudian di UN model, kita lihat tadi di poin B, itu ada yang namanya force of attraction principle. Ya. Jadi ada perbedaan antara si UN model dengan OECD model. Jadi ada tambahan nih. Kalau di UN model menambahkan bahwa sales in that other state ya itu termasuk laba usaha. Ya. Dalam bahasa Indonesia, penghitungan laba BUT ya, jadi yang termasuk laba usaha dari BUT juga termasuk penjualan barang dagangan yang dilakukan oleh kantor pusat di negara sumber. Oke. Jadi kalau BUT-nya ada di Indonesia, pasti kantor pusatnya bukan berada di Indonesia. Ya. Jika kantor pusat tersebut melakukan penjualan dengan barang dagangan yang sama dan sejenis, atau tipe penjualan yang sama dan sejenis, misalnya jasa manajemen dan sebagainya, maka itu juga dianggap laba usaha. Jadi semakin luas konsep laba usahanya. Kalau tadi di UN model hanya kegiatan yang terkait dengan BUT aja, ya, dengan adanya prinsip kedua ini, maka berkembang. Bukan hanya kegiatan dilakukan oleh BUT, tapi juga penghasilan yang diperoleh oleh kantor pusatnya. Selama penjualan yang dilakukan oleh kantor pusat itu identik dengan kegiatan yang dilakukan oleh BUT. Keuntungan tersebut dianggap sebagai penghasilan BUT, jadi bisa dipajaki oleh negara sumber. Contohnya, sebuah manufaktur handphone dari Korea Utara. Dia menjual produknya melalui BUT di Indonesia. Dengan adanya konsep force attraction ini, maka kalau si kantor pusat menjual langsung produk tersebut ke Indonesia tanpa melalui BUT, jadi melalui sarana lain, maka hal tersebut juga diperlakukan sebagai laba usaha dari BUT. Oke. Jadi hal tersebut juga dianggap laba dari BUT yang dapat dipajaki di negara sumber. Oke. Contoh kedua. Nah, prinsip yang ketiga yaitu yang disebut dengan effectively connected principle. Lebih luas lagi. Ya. Selain dari laba usaha dan dari barang dagangan atau penjualan yang identik, laba usaha dari BUT juga termasuk penghasilan yang diperoleh di negara sumber. Ya, jika memiliki hubungan efektif dengan kegiatan dilakukan oleh BUT. Jadi kalau kantor pusatnya juga dapat penghasilan dari Indonesia dengan kegiatan yang terkait,
yang ada hubungan efektifnya, maka itu dianggap laba usahanya BUT. Lebih luas lagi. Jadi pertama tadi hanya mengatur mengenai attributable, hanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUT saja. Kemudian meluas lagi dengan adanya konsep force of attraction yang mengatakan bahwa kalau kantor pusatnya juga menjual barang yang sama atau melakukan kegiatan penjualan yang identik, maka itu dianggap labanya BUT. Prinsip yang ketiga mengatakan, jika kantor pusat menjual, meskipun barangnya nggak sama, tapi secara efektif ada hubungannya, maka juga dianggap sebagai keuntungan dari si BUT, sehingga juga dapat dipajaki di negara sumber. Contohnya, sebuah perusahaan di Jerman menjual spare part kendaraan melalui BUT di Indonesia. Nah, BUT di Indonesia ini adalah pabrik, ya, perusahaan manufaktur yang mengadopsi teknologi dari perusahaan induk di Jerman. Jadi, si BUT ini mengaplikasikan teknologi perusahaan di Jerman untuk memproduksi spare part dan dijual di Indonesia. Nah, dalam proses kegiatannya, karena BUT ini menggunakan software, ya, dari Jerman, maka BUT ini membayarkan royalti atas hak intelektual dari perusahaan atau kantor induk di Jerman. Pembayaran royalti dari BUT Indonesia ke perusahaan induk, karena ini merupakan kegiatan yang mempunyai hubungan secara efektif, maka juga diberlakukan sebagai penghasilan BUT Indonesia. Ya. Jadi konsepnya adalah secara akuntansi, BUT tersebut membayarkan royalti ke perusahaan induk. Itu adalah biaya. Konsekuensi secara akuntansi adalah satu, pembayaran royalti tersebut tidak dapat diakui sebagai biaya, malah pembayaran royalti tersebut dianggap sebagai laba usaha BUT. Jadi itu adalah konsekuensi dari diberlakukannya UN model. Jadi kita ada dua perbedaannya. Ya. Yang pertama adalah force of attraction principle, dan yang kedua adalah effectively connected principle. Yang attributable principle sama di OECD model sama di UN model sama-sama diatur. Okay. Jadi pengakuan laba usaha sama, tapi pada UN model lebih luas laba usahanya. Ini adalah salah satu contoh lagi di mana UN model lebih berpihak kepada negara-negara berkembang. Ya, konsepnya. Jadi makanya sangat mungkin jika ada sebuah pengkonsepan sebuah perjanjian pajak antara negara berkembang dengan negara maju, maka negara berkembang akan berusaha untuk menggunakan UN model, sedangkan negara maju lebih cenderung untuk mengajukan konsep menggunakan OECD model. Okay. Berikutnya, itu adalah laba usahanya atau penghasilannya. Ya. Bagaimana dengan biaya-biaya yang dapat diakui oleh BUT? Ya. Okay. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau tidak dapat dikurangkan itu tetap mengacu pada pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang PPh. Ya. Jadi tidak ada perbedaan dengan subjek pajak dalam negeri lainnya. Namun sebagai tambahan adalah termasuk biaya yang tidak dapat dikurangkan, ya, adalah pembayaran dari BUT kepada kantor pusatnya atau kepada kantor-kantor lain milik kantor pusatnya. Artinya seperti tadi, jika BUT membayarkan royalti kepada perusahaan induk, maka itu tidak dapat dianggap sebagai biaya. Bahkan jika yang diadopsi adalah konsep perjanjian pajak UN model, itu dianggap sebagai labanya BUT. Atau misalnya kantor lain milik yang merupakan cabang dari kantor pusat memberikan jasa konsultasi atau jasa maintenance mesin. Secara akuntansi itu dianggap sebagai biaya. Tapi secara perpajakan, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai biaya. Artinya perlu dilakukan koreksi fiskal. Ya. Nah,
Materi terakhir yaitu mengenai branch profit tax. Ya. Branch profit tax ini unik, ya, karena branch profit tax ini tidak dikenal di OECD model maupun di UN model. Ya. Jadi dia tidak ditemukan baik dalam OECD model atau UN model. Ya. Konsep branch profit tax ini hanya dikenal, ya, di ketentuan P3B Indonesia. Ya. Apa nih? Jadi istilahnya branch profit tax itu adalah pajak yang dikenakan atas laba setelah pajak. Oke. Jadi ini ada pajak yang dikenakan setelah dikenakan pajak. Oke. Jadi kalau dibayangkan maka seakan-akan ada double taxation. Ya. Ini adalah pajak yang dikenakan atas laba setelah pajak. Ya. Dengan tarif 20% atau diatur lebih lanjut dalam P3B. Kok seperti itu? Kenapa ada branch profit tax gitu ya? Ini adalah upaya dari pemerintah Indonesia untuk melindungi kepentingan larinya modal dari Indonesia. Ya. Jadi ini adalah upaya agar penanaman modal Indonesia berlangsung secara kontinu. Jika setelah mendapatkan keuntungan, jangan langsung dilarikan modalnya ke luar negeri. Ya. Ini adalah upaya dari pemerintah agar seakan-akan pemerintah memberikan insentif kepada penanam modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ya. Ini cara penghitungannya adalah profit after tax, laba setelah pajak dikalikan dengan 20% atau tergantung dengan tarif yang diatur dalam P3B. Oke, jadi ini unik. Ya. Ini hanya dikenal di perpajakan di Indonesia. Bagaimana agar BUT tidak dikenakan branch profit tax? Ya. Maka ada 3 hal yang harus dipenuhi oleh si BUT. Pertama, setelah diperoleh laba setelah pajak, gitu ya. Jadi laba dikurangi pajak, yang itu merupakan laba bersih, gitu ya, yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk hal lain, maka jangan diserahkan langsung ke kantor perusahaan. Oke, jangan dilarikan modalnya ke luar, ke negara domisili dari BUT tersebut. Tapi harus ditanamkan kembali di Indonesia. Boleh dalam bentuk penyertaan modal dia sebagai pendiri perusahaan atau juga sebagai partisipan. Ya. Jadi semua modalnya diinvestasikan ulang di Indonesia untuk perusahaan yang baru didirikan. Baik sebagai pendiri, artinya dia sebagai pemegang utama, pemegang tunggal dari kepemilikan saham tersebut, atau dia hanya berpartisipasi. Itu juga boleh. Ya, selama ditanamkan di Indonesia. Ya. Kemudian penanaman tersebut dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya. Dari tahun pajak diterimanya atau diperolehnya penghasilan tersebut. Oke. Kemudian setelah dilakukan penanaman dalam jangka waktu 2 tahun sesudah ditanamkan, ya, dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan tersebut didirikan mulai beroperasi, tidak dialihkan. Ya. Jadi setelah ditanamkan di perusahaan Indonesia, dibiarkan dulu sampai perusahaannya mapan, settle. Baru setelah itu kapitalnya, modelnya dapat dialihkan ke negara domisili. Jika ketiga hal tersebut itu dilakukan, maka tidak dikenakan branch profit tax. Oke. Nah, saya rasa materi cukup itu sampai sini dulu. Nanti kedepannya kita mulai membahas pemajakan atas usaha atas penghasilan yang lain, yaitu atas aset tidak bergerak. Oke, kita ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih.